payback, yeah, you better take that. You could call me selfish, you critical, I could take the blame. Just like I could take a match and send it up in flames. Don't say I didn't warn ya. This might hurt, but that's just karma. Better take that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Klik Madura, ketemu lagi bersama saya Sari Purwati dalam program Lensa Sekolah Kita. Roadshow kita di Kecamatan Pegantenan gitu ya Pak ya. Masih salah ya Pak Samad ya, Pegantenan. Masih dengan Pak Abdul Samad, pengawas sekolah di Kecamatan Pegantenan. Tentu luar biasa Tretan, medan di Kecamatan Pegantenan ini berbeda dengan di Kecamatan Kota ya. Agak ya menanjak, berliku-liku ya. Termasuk salah satunya kita sudah sampai di SDN Plak-Pak 7. Pak Samad, ini kalau melihat SDN Plak-Pak 7, kita melihat nyampe ke sini udah minimalis sekali, ini tidak ada paving ya Pak. Bagaimana kondisi sekolah ini dan juga evaluasi dan catatan Bapak sebagai pengawas sekolah? Secara umum sekolah ini sudah sangat bagus. Yang paling unik dari sekolah ini setelah beberapa bulan saya bertugas di sini, Pak Sari, sebagai sekolah binaan ya? Ya, sebagai sekolah binaan masih 6-7 bulan. Masih baru ya. Tetapi saya melihat ada sebuah embrio. Iya. Embrio untuk menjadikan sekolah ini sekolah adiwiyata. Adiwiyata. Jadi, apa masih banyak berarti? Ya, PR-nya? Iya, masih banyak termasuk halaman. Halaman yang perlu terbarukan. Oh iya. Artinya kalau kita bicara embrio ini ada tahapan-tahapan. Ada tahapan. Kira-kira apa tahapan yang perlu dilakukan oleh sekolah ini, Pak? Penghijauan. Penghijauan sekolah. Adiwiyata itu tidak hanya sebatas bagaimana kita menghijaukan sekolah, tetapi lebih juga ke healthy school. Sekolah sehat. Sekolah sehat itu setidaknya kita melihat salah satu indikatornya adalah bersih. Halamannya harus bersih, lingkungannya harus dan itu harus jadi habit ya. Habit, kebiasaan. Jadi memang sebagai pemangku kebijakan di sini, sebagai seorang leader harus memang memonitor semua apa yang menjadi potensi sekecil apapun. Sekecil apapun. Betul sekali. Karena apa? Aset itu tidak harus kita mempunyai aset yang besar, tetapi apa yang sudah ada di sekolah ini kita kembangkan. Makanya ada istilah learning and grow. Jadi kita belajar dan bertumbuh, mengembangkan apa yang menjadi aset utama di sekolah ini. Dan tidak ada sekolah yang tidak berhasil kalau kita berupaya. Jadi yang pertama adalah bagaimana mindsetnya untuk maju, kemudian loyalitas kita sebagai seorang guru untuk betul-betul menghamba kepada pendidikan. Bicara pendidikan itu adalah murid. Bagaimana murid betul-betul menerima yang terbaik dari kita sebagai seorang dan Plak-Pak 7 ini punya potensi untuk kesana. Potensi yang sangat besar. Di samping potensi lainnya ya. Baik, Tretan Klik Madura, luar biasa sekali ulasan dari Pak Samad, sepertinya membuat kita penasaran. Seperti apa sih kondisi, potensi dan prestasi di sekolah ini? Tonton semuanya hanya di program Lensa Sekolah Kita bersama saya dan Pak Samad. Ikuti kita. Silahkan tonton terus program Lensa Sekolah Kita. Lensa Sekolah Kita. Lensa Sekolah Kita hanya di Klik Madura. Hanya di Klik Madura. Hanya di Klik Madura. Portal informasi terlengkap seputar Madura. Salam Lensa Sekolah Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan selamat datang di SDN Plak-Pak 7, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan. Bersama saya Bapak Muhammad SPD MBD, Kepala Sekolah di SDN Plak-Pak 7 ini.
Baik, saya awali informasi awal yaitu dari branding sekolah kami, yaitu Bersimpuh, di mana arti dari akronim itu bersimpuh, bersih, elegan, religius, sportif, inovatif, mesra, peduli, unggul, dan humanis. Begitu kira-kira branding yang telah kami rencanakan, telah kami susun bersama seluruh Dewan Guru di SDN Plakpak 7 ini. Selanjutnya, bulan ini, bulan Juni, genap masa kerja saya sebagai kepala sekolah 10 tahun, karena SK pertama pengangkatan saya sebagai kepala sekolah itu bulan Juni 2015. Jadi sekarang Juni 2025 sudah genap 10 tahun. Namun tidak selamanya, selama 10 tahun itu saya di Plakpak 7. 6 tahun setengah saya di sekolah lain, di Balai Sangkar 1 di kecamatan yang sama. Baru Januari 2022 saya ditempatkan di SDN Plakpak 7 ini. Berarti sampai sekarang 3 tahun setengah saya bekerja atau berkarir di SDN Plakpak 7 ini. Sebagai informasi awal juga, SDN Plakpak 7 ini menurut profil yang ada di dokumen, yang ada di arsip di sini, ini dibangun tahun 1982 sekaligus dengan SK atau surat keputusan izin operasionalnya tahun yang sama, 1982. Jadi kira-kira sudah 45 tahun SDN ini sudah berdiri. Baik, di SDN Plakpak 7 ini awal karir saya diawali dengan penyusunan visi misi bersama stakeholder di sini, bersama komite, bersama Dewan Guru, bersama wali murid yang lainnya. Kami menyusun visi, misi, dan tujuan pembelajaran, di mana visi dan misi itu sudah kami rangkai dan sudah sepakat semuanya, dan berhasil kami merumuskan redaksi kalimat untuk visi dan misi di tahun 2022 itu. Visi di SDN Plakpak 7 ini adalah terwujudnya lulusan yang berakhlakul karimah, santun, cerdas, terampil, berkarakter pelajar Pancasila, berwawasan global dalam iptek dan seni, dan juga serta peduli lingkungan. Mungkin sedikit agak terasa panjang, namun itu keputusan, kesepakatan kami pada rapat itu, karena itu semuanya sudah mengakomodir dari keinginan kami, dari cita-cita kami, semuanya di stakeholder ini. Dan sebenarnya penyusunan visi ini kami terinspirasi dari kurikulum yang dipakai. Pada waktu itu tahun 2022-23 di Plakpak 7 ini masih murni menggunakan kurikulum 2013 atau ke-13, di mana di sana ada kompetensi inti KI 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau kita telisik, maka terwujudnya lulusan yang berakhlakul karimah itu merupakan KI 1, yaitu spiritual. Kemudian santun itu merupakan
KI 2 yaitu ranah sosial. Kemudian cerdas itu ada pada ranah kognitif di ranah 3, dan kemudian terampil ada pada KI 4 atau pada ranah terampil. Dan kemudian kami menambahkan, melengkapi dengan berkarakter pelajar Pancasila sesuai kurikulum yang berlaku, dan tentu juga yang kami harapkan adalah berwawasan global dan dalam iptek dan seni. Dan juga yang terakhir kami memasukkan peduli lingkungan, karena pengalaman saya pribadi, saya pernah mengikuti kegiatan lomba adiwiyata tingkat kecamatan, dan ini selaras dengan apa yang diprogramkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bekerja sama dengan DKLH. Bahkan sampai sekarang insya Allah program adiwiyata ini masih tetap digulirkan oleh DKLH atau Pemkab, ataupun juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Baik, setelah itu tentu di semua lembaga pendidikan mempunyai program yang perlu disampaikan, yang perlu ditawarkan kepada masyarakat, kepada lingkungan, atau kepada peserta didik tentunya. Tidak terlalu banyak, yaitu di sini programnya adalah pembelajaran digitalisasi. Alhamdulillah, Plakpak 7 termasuk lembaga yang mendapat bantuan Chromebook sebanyak 15 unit, dan proyektor kita punya 3 unit, yang itu semua kita gunakan, kita manfaatkan untuk pembelajaran di kelas, sehingga proses pembelajaran di kelas mudah, menarik, dan menyenangkan bagi anak-anak. Dan tujuan akhirnya, tujuan yang ingin dicapai dalam setiap pertemuan itu bisa tercapai. Keinginan kami ingin semua kelas itu bisa memiliki laptop atau Chromebook plus dengan proyektornya. Jadi mudah-mudahan ke depan kami masih bisa menambah proyektor itu, sehingga setiap kelas pembelajaran sudah digitalisasi semuanya. Kemudian di ekskul mungkin seperti lain pada umumnya tetap pada pramuka, karena di sini alhamdulillah ada seorang guru yang juga menjadi pengurus di kepramukaan di tingkat kabupaten, dan itu bisa membimbing anak-anak, pun juga teman-teman kami, guru-guru kami, untuk bisa jadi pembina juga di kepramukaan. Ada juga musik Al-Banjari yang mohon maaf saat ini belum bisa ditampilkan karena pembinanya saat ini masih melaksanakan ibadah haji, sehingga anak-anak belum bisa tampil. Dan insya Allah semua program itu baik pramukaan ataupun Al-Banjari ke depan akan diaktifkan. Selanjutnya, setelah program mengenai potensi siswa di SDN Plakpak 7 memang tidak, selama 3 tahun terakhir ini tidak terlalu meraih posisi yang teratas, baik di akademik maupun di non-akademik. Hanya saja di non-akademik selama 2 tahun terakhir, alhamdulillah anak-anak kami berhasil menjadi juara 1. Ini di non-akademik, di juara 1 lari 1.200 meter. Dan
ya ada mendapat piala dan menjadi duta di kabupaten. Di Putri pun alhamdulillah juga ada atas nama Amelia Sofwa. Kalau tadi Muhammad Rizkianto yang putra, yang putri Amelia Sofia juga berhasil menjadi juara 1 di tingkat kecamatan dalam lomba lari 1000 meter dan juga dikirim menjadi duta dari kecamatan Pegantenan ke tingkat kabupaten. Kemudian potensi bukan hanya prestasi dan lain sebagainya, tapi jumlah siswa saya kira juga menjadi potensi, dan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya pribadi. Mengapa? Karena ketika saya masuk ke SDN Plakpak 7 ini jumlah siswa di Januari 2022 hanya 68. Kemudian 6 bulan kemudian, karena kelas 6 yang paling banyak dan kelas 6 yang lulus itu, maka 6 bulan kemudian jumlah seluruh siswa di SDN Plakpak 7 ini hanya 44 siswa. Tapi saya tidak berkecil hati. Mungkin setelah 6 bulan saya di sini, saya mencari cara sendiri, mencari strategi sendiri, mencari terobosan sendiri bagaimana jumlah siswa untuk tahun berikutnya 2022-23 itu bisa lebih dari itu. Kami ya turun ke masyarakat, baik ke komite atau ke masyarakat di bawah, dan alhamdulillah di tahun pertama ada 25 anak yang terjaring masuk Plakpak 7. Di tahun kedua ada 15. Di tahun terakhir ini 2004-2005 ini ada 24. Jadi sekarang sudah mendekati angka 191. Dan alhamdulillah target saya, dan saya optimis di tahun 2025-2026 ini itu akan mencapai angka 100 bahkan lebih, karena sekarang ini sudah ada yang mendaftar, sedangkan kelas 6 sekarang hanya 6 orang yang akan keluar. Jadi insya Allah target kami 100 anak itu tercapai bahkan lebih. Itu untuk potensi dan menjadi kebanggaan juga bagi kami, bagi saya sebagai pimpinan dengan bertambahnya jumlah murid itu. Kemudian ini kami juga merencanakan membutuhkan sebuah inovasi untuk SDN Plakpak 7 ini, di mana inovasi-inovasi itu kami tuangkan dalam sebuah kebiasaan-kebiasaan. Dan kebiasaan itu sudah sepakat berdasarkan rapat. Setiap awal tahun kami mengadakan rapat dengan Dewan Guru, dan kami sudah merangkum bahkan membuat jadwal mengenai pembiasaan itu, dimulai dari hari Senin biasa, upacara bendera seperti biasa. Ini sesuai dengan visi yang kami susun, yang untuk terbitnya lulusan di bagian berkarakter pelajar Pancasila, sehingga anak-anak mempunyai semangat kebangsaan, patriotis, dan lain sebagainya. Kemudian hari Selasa dan hari Rabu ini pelaksanaan sholat duha. Sengaja kami pisah untuk murid-murid untuk murid-murid laki-laki dan murid-murid perempuan, karena mereka semuanya sama-sama harus punya wudu. Dan
pelaksanaan sholat duha itu dilaksanakan di lantai atas di ruang UKS. Karena ruang UKS kami cukup luas dan bersih sehingga dapat menampung anak-anak kami dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian hari Kamis di sini kami membiasakan membaca surat-surat pendek juga berkaitannya dengan Asmaul Husna. Hari Jumatnya kami membiasakan anak-anak membaca surah Yasin, di mana satu anak atau dua anak ke kantor melalui mikrofon dan membaca surah Yasin dan didengar oleh seluruh kelas. Karena semua kelas sudah ada salon masing-masing, sehingga anak-anak bersama guru bersama-sama membaca surah Yasin. Kemudian setelah itu, setelah mengaji, ada program Jumat Barokah. Setiap Jumat anak-anak bersedekah seikhlasnya. Alhamdulillah cukup banyak yang sudah terkumpulkan dari infak sedekah dari anak-anak itu. Itu semuanya demi mencapai visi dan misi yang telah kami susun di atas. Kemudian hari Sabtunya semua guru dan murid, kepala sekolah, guru dan murid ini senam bersama dengan berpakaian olahraga. Jadi hari Sabtu kita putuskan setiap hari Sabtu memakai baju olahraga untuk bersenam bersama. Hari ini atau saat ini senam yang sedang dilaksanakan yaitu setelah senam narkoba sekarang berganti ke senam anak Indonesia Hebat. Jadi guru-guru juga ingin sehat juga bersama anak-anak, karena guru-guru itu di rumah sulit untuk berolahraga, sehingga 1 minggu sekali anak-anak guru-guru ini senam bersama anak-anak. Kemudian untuk JJS setiap 3 bulan sekali kita mengadakan. Oh iya, lupa mengenai fasilitas di SDN Plakpak 7 ini dari segi fisik alhamdulillah, karena 2 tahun yang lalu kita sudah mendapatkan DAK dari Pemkab Pamekasan, sehingga untuk sarana prasarana dari ruang-ruang di Plakpak 7 ini insya Allah sudah terpenuhi walaupun belum 100%. Artinya ruang kelas sudah ada 6, ruang perpus ada, ruang toilet ada baru, kemudian ruang UKS ada dan lab ada. Ruang UKS dan lab ini ada di lantai atas. Hanya satu mungkin yang kurang itu tempat beribadah, musola. Sebenarnya lahan sudah ada di atas itu. Kalau ada bantuan lagi untuk musola kami akan menempatkannya di ruang atas itu, di lantai atas, karena ada ruang kosong di sana. Yang terakhir juga yang juga menjadi kebanggaan dari Plakpak 7 ini setiap bulan kami bersama wali murid ada paguyuban yang dilaksanakan setiap bulan. Setiap bulan dilaksanakan ini. Dan di situ kami bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan wali murid. Walaupun tidak 100% wali murid itu, tapi banyak yang hadir, lebih dari separuh. Di sana kami bisa berkomunikasi, menyampaikan informasi penting, terutama masalah PIP misalnya, kemudian masalah ujian, masalah liburan, karena memang banyak yang bertanya. Kemudian program yang kami susun, pembiasaan sholat duha, pramuka dan sebagainya, justru juga berasal dari pertemuan itu, usulan dari wali murid, dari komite juga, sehingga kami dengan cepat merespon dan melaksanakannya, sholat duha dan pramuka. Bahkan ada satu yang belum bisa saya laksanakan, ada wali murid, komite yang mengusulkan ekstra semacam karate.
Itu yang diinginkan. Cuma sampai saat ini belum terrealisasi karena kendala pelatih dari keinginan itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang aktivitas di SDN Pelapak 7 ini. Yang terakhir saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemkab Kabupaten Pamekasan, kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, kepada Korwilcam Bidikbud Kecamatan Pegantenan, kepada segenap Dewan Guru, kepada komite, dan anak-anak sekalian, saya mengucapkan banyak terima kasih. Dengan harapan mudah-mudahan SDN Pelapak 7 ke depan tambah maju dalam segala hal, inovatif, kompak, transparan, dan yang selalu diharapkan juga adalah bertambahnya murid sehingga SDN Pelapak 7 menjadi ramai dan meriah. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break through the ceiling, can't you see I'm willing to let it go? Yeah, nah, nah. I let it move and control me. Gone with the stars, don't even try to get me back for the night. Terima kasih Tretan Klik Madura telah menonton program Lensa Sekolah Kita di SDN Pelapak 7 Kecamatan Pegantenan. Program ini terselenggara atas kerjasama pemerintah Kabupaten Pamekasan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan bersama Klik Madura, portal informasi terlengkap seputar Madura. Kami ucapkan terima kasih kepada Korwilcam Bidikbud Kecamatan Pegantenan dan juga pengawas sekolah Kecamatan Pegantenan serta tuan rumah kita Kepala SDN Pelapak 7 beserta seluruh Dewan Guru dan juga seluruh siswa yang sudah menampilkan penampilan terbaik dalam program Lensa Sekolah Kita. Jangan lupa tonton program Lensa Sekolah Kita eksklusif hanya di kanal YouTube Klik Madura. Dari kita berdua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah dia Tretan, mari Bapak silahkan. Dan inilah dia Tretan, semangat dari SDN Pelapak 7. Salam